Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang akuntansi akad rahan dan Qardul Hasan, di mana kelompoknya terdiri atas 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan nama Nurus Satiatul Fikriya dengan NIM 19104575, dan teman saya Selvi Anjarsari dengan NIM 19104498. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang akad rahan itu dulu. Akad rahan yaitu di dalam bahasa Arab bisa disebut dengan pegadaian, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, rahan adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Akad rahan adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin yaitu bisa disebut dengan penerimaan barang, mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin atau yang menyerahkan barang itu dilunasi. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Lebih singkatnya, akad rahan itu ialah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan nasabah. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk tujuan dan manfaat rahan atau pegadaian, yang pertama yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran utang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian yang kedua, pencegahan praktik ijon. Pencegahan praktik ijon ini maksudnya praktik ijon atau imbauan untuk membayar pajak kepada wajib masih dilakukan oleh petugas untuk mengejar target penerimaan pajak. Kemudian pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuannya pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendadak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang keempat yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu yang A, menghasilkan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Kemudian yang B, menghasilkan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Poin C, melaksanakan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Kemudian yang poin D, berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk yang pertama, dana pembangunan semesta, yaitu sebesar 55%. Kemudian yang kedua, cadangan umum sebesar 20%. Yang ketiga, cadangan tujuan sebesar 5%. Kemudian yang terakhir yaitu dana sosial sebesar 20%. Kemudian rukun dan ketentuan syariah. Rukun al-rahan ada 4, yaitu yang pertama pelaku, yang terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau bisa disebut dengan murtahin. Yang kedua yaitu objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun dan utang yang disebut dengan marhun bih. Kemudian yang ketiga, syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur. Utang itu dapat dilunasi dengan
agunan tersebut, dan utang itu harus jelas atau harus spesifik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ijab qabul atau serah terima. Kemudian ketentuan syariah, yaitu yang pertama, pelaku harus cakap hukum baligh. Jadi kalau misalkan di bawah umur itu tidak diperkenankan untuk melakukan akad rahan atau akad pergadaian. Kemudian yang kedua, objek yang digadaikan atau marhun. Ketentuan dalam pegadaian barang yang seperti barang gadai atau marhun, yang pertama yaitu dapat dijual dan nilainya seimbang. Yang kedua, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Yang keempat, tidak terkait dengan orang lain dalam hal kepemilikan. Kemudian yang B, utang atau marhun B. Nilai utang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh temponya. Kemudian yang ketiga, ketentuan syariahnya yaitu juga ada ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara kedua pihak pelaku. Jadi kedua pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti masa yang sekarang ini. Kemudian selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi rahan. Bagi pihak yang menerima gadai, jurnalnya yang pertama, pada saat menyerahkan uang pinjaman, yang dicatat di dalam jurnal yaitu piutang berada di posisi debit dan kas berada di posisi kredit. Yang kedua, pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tercatat di dalam jurnal, kas berada di posisi debit dan pendapatan berada di posisi kredit. Yang ketiga, pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, dalam posisi jurnalnya yaitu beban berada di debit sedangkan kas berada di kredit. Kemudian yang keempat, pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang, yang jurnalnya kas berada di posisi debit, kemudian piutang berada di posisi kredit. Kemudian yang terakhir yaitu jika pada saat jatuh tempo utang tidak dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan, penjual barang gadai jika nilainya sama dengan piutang, jurnalnya yaitu kas berada di posisi debit sedangkan piutang berada di posisi kredit. Kemudian untuk jurnal bagi pihak yang menggadaikan, yaitu yang pertama, pada saat penerimaan uang pinjaman, jurnal kas berada di posisi kredit, sedangkan piutang itu berada di posisi kas itu berada di posisi debit, sedangkan piutang berada di posisi kredit. Kemudian yang kedua, bayar uang untuk pemelihara dan penyimpanan. Untuk jurnalnya, beban berada di posisi debit, sedangkan kas berada di posisi kredit. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ketika dilakukan pelunasan. Jurnalnya yaitu utang berada di posisi debit, sedangkan kas berada di posisi kredit. Kemudian yang keempat, jika pada saat jatuh tempo utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual pada saat pinjaman barang gadai, posisi keuangan. Jadi untuk jurnalnya yaitu kas berada di posisi debit, akuntansi penyusutan apabila aset tetap itu berada di posisi debit,
Kemudian kerugian atau apabila rugi itu berada di posisi debit. Sedangkan keuntungan dengan catatan apabila untung berada di posisi kredit. Kemudian aset berada di posisi kredit. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai jurnalnya, yaitu untung berada di posisi debit sedangkan kas berada di posisi kredit. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi tentang kordulasan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Selvi Anjarsari. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya yang sudah memperkenankan saya untuk menjelaskan tentang Qardun Hasan di sini. Qardun Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja. Pinjaman uang yang seperti ini yang sesuai dengan ketentuan syariah atau di dalamnya itu tidak ada unsur riba. Pinjaman qard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan saja. Terus yang selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama yaitu rukun Qardun Hasan di sini ada 3, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua yaitu objek akad berupa yang dipinjamkan. Yang ketiga yaitu ijab qabul atau serah terima. Yang selanjutnya yaitu ketentuan syariah. Nah, ketentuan syariah di sini juga terdapat 3. Yang pertama yaitu pelaku harus cakap hukum atau harus mengetahui hukum-hukum dalam akad-akad tersebut. Dan baligh artinya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwasanya baligh itu harus cukup umur dalam melakukan pegadaian. Yang kedua yaitu objek akad. Objek akad di sini juga terdapat 3, yakni yang pertama jelas nilai pinjaman dan waktu pelunasannya. Yang B, peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama. Tidak boleh di perjanjian akan ada penambahan atas pokok peminjamannya, namun peminjaman dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. Yang C yaitu apabila memang pinjaman mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai, maka dapat dikenakan denda. Terus yang terakhir dari ketentuan syariah ini yaitu ijab qabul atau yang sering kita dengar yaitu serah terima, adalah pernyataan dari ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pelaku akuntansi Qardun Hasan. Seperti yang telah tertera di PPT kami ini, bahwa dalam bagi penerima pinjaman yaitu terdapat 4 transaksi. Yang pertama, saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal jurnalnya, yaitu dana kebijakan kas terdapat di kolom debit dan dana kebijakan infak atau sedekah yaitu di kolom kredit. Yang kedua yaitu untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal jurnalnya, yaitu dana kebijakan kas terdapat di kolom debit, dana kebijakan denda atau pendapatan non halal berada di kolom kredit.
Yang ketiga yaitu untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qardun Hasan, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Dana kebijakan atau dana kebijakan produktif berada di kolom debit, sedangkan dana kebijakan kas berada di kolom kredit. Yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qardul Hasan. Jurnalnya dana kebijakan kas pada kolom debit, sedangkan dana kebijakan atau dana kebijakan produktif ini terdapat di kolom kredit. Yang selanjutnya yaitu bagi pihak yang meminjam, ada dua cara dalam metode perhitungannya. Yang pertama, saat menerima uang pinjaman, jurnalnya kas berada di kolom debit, sedangkan utang berada di kolom kredit. Yang kedua yaitu untuk saat pelunasan jurnalnya, yaitu utang di kolom debit dan kas di kolom kredit. Nah, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan penjelasan dari kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.